Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang debit ya, bersama kami Klub Matematika. Langsung saja kita berikan tips dan triknya agar kita belajar masalah debit ini menjadi sangat mudah dan sangat menyenangkan. Oke, debit. Debit di sini adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Debit sama dengan kecepatan, tapi berhubungan dengan volume zat cair dan waktu. Untuk memudahkan mengenai bagaimanakah cara menentukan debit, kemudian menentukan volume dan menemukan waktu, kita perhatikan di sini ada segitiga yang akan membantu kita dalam mempelajari tentang debit. Segitiga ini kita sebut dengan VDT, segitiga VDT. V di sini adalah volume, sementara D di sini adalah debit dan T adalah waktu. Saya ulangi lagi, V di sini adalah volume, D adalah debit dan T adalah waktu. Sementara jika kita ingin menentukan rumus debitnya, maka D ini kita berikan lingkaran. Sementara yang lain kita berikan garis elips, sehingga akan kita temukan debit sama dengan volume dibagi waktu, atau bisa kita sederhanakan dengan D sama dengan V dibagi dengan T. Cukup mudah ya, bagaimanakah cara menentukan rumus debit bersama segitiga VDT ini. Terus bagaimana kalau ingin menentukan rumus volume? Untuk menentukan volume sama kita menggunakan segitiga VDT ini, tetapi yang kita berikan karena yang ditanya ini adalah volume, maka yang kita berikan lingkaran di sini adalah V-nya. V-nya kita berikan lingkaran, sementara yang lain kita berikan elipsnya. Sehingga rumus volume sama dengan D dikali dengan T. V sama dengan D dikali T. Mudah ya? Terus bagaimana jika ingin menentukan T-nya? Yang bisa misalnya di soal ditanya itu waktunya. Sama, kita pakai segitiga VDT. Karena kita ingin menentukan waktunya, maka T-nya ini kita berikan lingkaran. Sementara yang lain kita berikan elips. Sehingga rumus untuk menentukan T sama dengan V dibagi dengan D. Oke, bisa dipahami bagaimana cara menentukan D, kemudian V dan T bersama segitiga. Untuk memudahkan ini menggunakan segitiga VDT. Oke, sudah tidak terjebak, saya rasa sudah bisa dipahami penjelasan dari kami Klub Matematika. Untuk memantapkan pemahaman kita mengenai materi debit, volume, dan waktu, maka kita berikan contoh soalnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Sebuah ember memiliki volume 200 cm3. Waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh ember tersebut adalah 80 detik. Berapa detik air ember tersebut? Berapa debit air ember tersebut? Kita mulai dari kalimat yang pertama. Tulis dulu yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah sebuah ember memiliki volume. Jadi volume atau kita singkat V adalah 200 cm3. Kalimat berikutnya, waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh ember tersebut. Waktu, berarti waktu di sini adalah kita tulis waktu adalah 80 detik. Yang ditanya adalah berapa debit, berarti ditanya adalah debitnya. Volume sudah ada, waktu sudah ada, ditanya adalah debitnya. Untuk menentukan rumus debit, kita ulang lagi dengan segitiga VDT. Karena yang ditanya debit, maka debitnya kita berikan lingkaran. Sementara yang lain kita berikan garis elipsnya. Sehingga D sama dengan V dibagi T. Dari rumus ini kita masukkan ke dalam soal ini. Masukkan debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya adalah 200, waktunya adalah 80 detik. 200 dibagi dengan 80 adalah 2,5. Satuannya adalah cm3 per detik. Jadi, debit air dalam ember tersebut adalah 2,5 cm3 per detik. Seperti itu, cukup mudah karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Di contoh soal yang pertama ini untuk menentukan debitnya.
Contoh soal berikutnya adalah bagaimana cara menentukan volumenya. Perhatikan soal berikut. Sebuah bak mandi diisi air mulai pukul 07.20 sampai pukul 07.50 dengan debit 10 liter per menit. Berapa liter volume air dalam bak mandi tersebut? Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Di sini diketahui bak mandi tersebut diisi dari jam 7.20 sampai dengan jam 7.50. Artinya waktunya adalah jam 7.50 dikurangi jam 7.30. Berapa waktu untuk mengisi tersebut? Berarti di sini waktunya adalah 30 menit. Sementara kalimat yang kedua dengan debit 10 liter per menit. Artinya debitnya sama dengan 10 liter per menit. Kalimat yang terakhir, berapa liter volume air? Berarti ditanya adalah volume. Karena ditanya volume, kita ingat segitiga istimewa yaitu segitiga VDT. Karena yang ditanya volume, maka volumenya kita berikan lingkaran. Sementara yang lain kita berikan garis elipsnya. Sehingga akan ketemu rumus V sama dengan D dikali T. Kita masukkan rumus ini ke dalam soalnya. V atau volume sama dengan D dikali T. Kita masukkan D. D-nya adalah debit, berarti adalah 10. Kemudian T-nya adalah waktu, yaitu 30 menit. Sehingga 10 liter per menit dikali 30 menit. Sehingga tinggal kita kalikan saja. 10 dikali 30, 300 liter. Jadi, volume air dalam bak mandi tersebut adalah 300 liter. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Bagaimana contoh untuk menentukan waktunya? Oke, di contoh yang ketiga ini kita akan berikan mengenai bagaimana cara menentukan waktunya. Perhatikan soal berikut ini. Volume bak mandi adalah 200 desimeter kubik. Diisi dengan air dari sebuah kran dengan debit 5 liter per menit. Berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi sampai penuh? Kita tulis yang diketahui dulu. Diketahui yang pertama di sini adalah volume bak mandi. Artinya volumenya sama dengan 200 desimeter kubik. Kalau kita jadikan liter, berarti tetap, karena desimeter kubik sama dengan liter ya, berarti tetap 200 liter. Kemudian kita perhatikan kalimat berikutnya. Di kalimat yang kedua, diisi dengan air dari sebuah kran dengan debit, dengan debit ya, 5 liter per menit. Sehingga debitnya sama dengan 5 liter per menit. Kemudian kita cek kalimat yang terakhir. Berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi sampai penuh? Berarti ditanya adalah waktunya. Karena ditanya waktu, sama rumusnya. Kita cari menggunakan segitiga VDT. Ditanya adalah waktunya, maka waktu adalah T. Berarti T-nya ini yang kita berikan lingkaran. Sementara yang lain kita berikan garis elipsnya. Sehingga rumus waktu sama dengan V dibagi dengan D. Nah, rumus T sama dengan V dibagi D ini kita masukkan ke dalam soalnya. Jadi, waktu sama dengan V dibagi D. V di sini adalah volume, yaitu sama dengan 200 liter dibagi D. D di sini adalah debit, yaitu 5 liter per menit. Tinggal kita bagi 200 dibagi dengan 5, 40 menit. Selesai ya. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi sampai penuh adalah 40 menit. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap semangat ya. Jangan lupa ya, kita tetap semangat, tetap menonton klub matematika karena di klub matematika adalah tempatnya belajar yang mudah dan menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.